Akupuntur. Assalamualaikum Ibu, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin Ibu, kami dari mahasiswa semester 3 kebidanan. Di sini tujuan kami untuk mewawancarai Ibu selaku mempunyai usaha kesehatan yaitu akupuntur Ibu, betul? Dengan Ibu siapa? Saya Bu Nurul. Prodi Gizi ya Ibu. Ya. Baik. Ibu, ini saya mau tanya, Ibu memulai usaha itu sejak tahun berapa gitu? Untuk akupuntur saya sudah lama sudah mulai ya hampir 10 tahun. 10 tahun ya Bu. Sudah lama sekali. Untuk pelanggannya itu Ibu target tiap harinya berapa? Saya tidak bisa menarget tiap hari karena saya kerja. Ya, saya sebagai dosen biasanya saya kumpulkan. Jadi saya kumpulkan misalnya pada hari Sabtu atau hari Minggu gitu. Kalau itu memang tidak parah. Kalau itu memang parah, ya saya layani pada waktu hari itu. Karena pasien saya itu pasiennya itu jarang yang pasien baru ya. Jadi pasiennya pasien tetap. Udah langganan Ya, gitu sudah ya? langganan, jadi sudah terjadwal. Iya. Jadi Iya. dia punya jadwal sendiri. Bu, saya hari Kamis. Bu, saya hari. Biasanya kalau hari Sabtu, hari Minggu itu saya tanya pasien di situ. Jadi kayak udah hafal gitu ya? Sudah hafal. Jadi dia ada pasien saya misalnya kayak pasien stroke. Jadi dia sudah langganan saya 2 hari sekali, ada yang 3 hari sekali. Ya itu mereka mayoritas. Jadi kayak pasien saya itu ya pasien yang membawa. Gitu loh. Dari Antar pasien ya Bu ya? Gitu. Jadi tiap datang ke saya, saya katanya direkom, istilahnya ada yang merekom. Ya, saya direkom dari ibu ini, dan itu juga mesti berlanjut terus gitu loh. Jadi pasien saya alhamdulillah tidak pernah hilang gitu loh ya, tidak pernah hilang. Jadi pasti dia cari saya gitu loh. Maksudnya pasien lain itu walaupun saya suruh nunggu, saya nggak bisa. Mesti dia sampai, ya Bu kalau gitu saya nanti pijat dulu aja. Iya. Nanti kalau habis pijat, kalau Ibu longgar saya pay. Iya, jadi pelanggan itu udah hafal ya Bu ya? Jadi untuk yang jadwalnya Ibu. Begini, jadi saya ke pasien itu terutama yang saya tanamkan adalah kenyamanan. Kenyamanan dan kepercayaan. Iya pasti. Harus memiliki dua itu. Nah itu. Kalau kita ingin mempunyai yang nggak sekali datang hilang, sekali datang tidak seperti itu. Itu yang saya bangun sampai sekarang. Jadi sistem saya seperti itu. Saya harus melayani pasien saya dengan baik dan pasien saya harus percaya sama saya. Seperti itu. Jadi misalnya saya berusaha bagaimana mereka harus sembuh, ya. Maksudnya paling enggak mereka harus ada perubahan. Ya. Kalau tidak ada perubahan, tetap saya pantau seperti itu. Jadi tetap saya pantau. Jadi pasien saya sampai sekarang ya seperti itu. Ya saya kadang kalau memang itu butuh waktu karena saya juga sebagai dosen, ya saya kerjakan saya pulang kampus. Sempatkan waktu. Saya sempatkan kalau memang itu urgent. Nah, saya jatuh, saya jatuh ada. Iya Bu, saya usahakan walaupun saya capek ya saya usahakan. Iya, harus Gitu, pintar-pintar membagi karena waktu ya. Karena satu kepercayaan. Iya Bu. Nah, seperti itu. Kadang saya juga kok mau ya, apanya gitu ya, kok mau ya, kok dia saya suruh nunggu kok mau gitu. Karena kan profesi saya sebenarnya saya sudah. Saya nggak bisa, saya nggak apa-apa Bu, saya tunggu sampai seperti itu. Kadang-kadang saya juga terharu gitu. Iya. Lalu saya tunggu aja Bu, kalau gitu saya pijat dulu ya Bu ya. Ya nanti kalau ketemu saya gitu, iya Bu, saya sudah pijat tapi nggak apa-apa, saya kan belum aku. Jadi pasien saya sudah ada, dia sudah ada bilang Bu, saya sebulan 2 kali ya. Bu, saya 2 hari sekali ya. Bu, saya 3 hari sekali. Sebelumnya Walaupun udah janjian. Iya, itu sudah ada yang sudah 2 tahun, ada yang 3 tahun. Kayak yang stroke gitu,
kalau yang stroke gitu kan kadang-kadang dia khawatir ya. Iya. Jadi dia tetap, jadi dari saya misalnya 2 hari sekali, sampai sekarang dia tetap ke saya 2 minggu sekali. Itu saya batasi kan, kasihan juga. Iya. Awalnya sampai seminggu sekali, hanya itu ada seminggu sekali. Tapi Ada alhamdulillahnya yang ada sebulan 2 kali. Jadi kadang-kadang mereka karena merasakan akupuntur itu nyaman, walaupun dia tidak sakit, dia cuma butuh Perawatan ya. Kenapa ibu memilih akupuntur nggak milih yang lain gitu? Iya, untuk usaha. Saya tertarik dari akupuntur ini karena akupuntur itu reaksinya itu langsung. Jadi akupuntur yang tertentu itu apa ya, bisa kita lihat ya, bisa kita lihat langsung ya. Kebetulan saya di sini akupuntur Cina sama akupuntur Korea. Jadi seperti orang sepuh, orang penyembuhannya itu lebih cepat, gitu ya. Jadi kayak pasien-pasien saya, kayak pasien stroke jatuh itu awalnya dia dari fisioterapi, tidak berhasil dia kabur, dia merasa nyaman. Jadi saya sering mendapat pasien yang dia awalnya dipegang fisioterapi. Berarti dari fisioterapi itu nggak ada perubahan, makanya Ya dia mungkin tuh- ada ya, mungkin ada perubahan, cuma nggak signifikan. Iya. Nggak semaksimal Dia yang mencari- akupuntur ya. Bu. mencari tempat yang Iya, bisa. iya. Jadi kan saya mesti mengatakan akupuntur itu sakit. Ya lebih sakit lah, sakit namanya jari. Iya. Tapi saya bilang jangan dilihat sakitnya, dilihat hasil. Hasilnya, iya bu, iya iya. Jadi akupuntur itu kadang kalau pasien saya ya sifatnya sih ya ketagihan. Walaupun itu sakit tapi dia tetap menikmati karena dia lihat hasil. Udah 10 tahun dipercaya orang Ya, banyak ya Bu. 10 tahun waktunya lama ya bu. Kalau boleh Mau tahu, dari belajar ya, jadi saya 10 tahun itu saya magang 2 tahun itu, setahun itu magang. Jadi memang saya bakal ikut ya. oh Pak Teguh dosen kita ya. Sama Pak Teguh, sama saya banyak belajar. Sehingga saya dipercaya ya sama banyak pasien yang percaya. Jadi kalau ada sakit apa walaupun di kampus ini Ibu kalau boleh tahu usaha ibu ini dijalankan sendiri atau mungkin ibu kayak punya karyawan atau saya jalankan sendiri. Dulu saya punya karyawan ya, karena di akupuntur ini kan saya juga akupuntur kecantikan ya, sama aja karena akupuntur ini main tangan ya, jadi pasien itu tidak mau kalau dia sudah merasakan tangan saya, kalau mereka kena tangan orang lain tidak mau. Karena sudah terbiasa dengan Sudah tangan terbiasa. ibu, sudah nyaman. Nah, makanya dia mau kalau saya suruh. Dulu saya punya teman berpartner gitu ya. Iya. Gitu. Jadi si waktu datang ke tempat saya, akhirnya dia juga butuh ada tidak saya mengerti aja. Sehingga saya mengertikan saya tidak bisa pakai. keamanan pasien kan juga Ya, penting. Kenyamanan, Iya. lebih dari kenyamanan. Kenyamanan pasien. Iya. Kenyamanan itu nomor 1, Iya. kenyamanan dan kepercayaan ya bu. Ya. Jadi ibu menerima home care juga ya Bu ya? Ya kalau itu sebetulnya home care itu kalau terpaksa. Oh, Jadi kayak untuk orang yang nggak bisa memang urgent gitu ya urgent, Bu. saya kalau nggak urgent saya nggak kenal. Jadi ada kalau yang setuju memang tidak bisa bangun, orang kalau memang sudah jatuh dia tidak bisa. Nah, itu saya Kalau boleh tahu alamatnya di mana ya Bu kliniknya ibu ini? sekarang di Rungkut Asri Timur 15. Dekat Saya sini. di Ngagel. Ibu pernah nggak kepikiran kalau nggak ada pasien itu nanti ibu tutup akupuntur ini? Pernah kepikiran gitu? Saya alhamdulillah Mbak tidak pernah Rame terus ya, Bu. tidak pernah kepikiran untuk karena pasien saya walaupun saya kadang-kadang sudah Sepi gitu. bukan sepi ya, kadang-kadang saya pengen istirahat gitu, Oh. rencana sabtu itu ada aja, Oh udah terus ya bu. itu masih ada aja bu gitu. Jadi kadang-kadang ya alhamdulillah ya kadang-kadang Iya. saya kalau nggak ada mau istirahat gitu wah mau istirahat sabtu nanti ada aja yang Iya, panggilan terus gitu ada bu saya bu mau ke sana. Berarti dari pasien sudah memiliki kenyamanan dan Nah, kepercayaan iya. banget ya bu. udah langganan banget. Sudah langganan. Ya kalau gini kemarin berapa ini saya sudah punya jadwal. Kamis sudah ada yang
saya sudah punya catatan karena ada yang bagus sekali ada. Tapi pernah nggak Bu kayak menerima pasien luar lingkup Surabaya Sidoarjo gitu, ada Bu? Kayak luar kota? Ada, tapi itu biasanya ya dibawa temannya, direkom. Dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. Temennya atau saudaranya. Ada nggak dari Jember Kak? Jauh juga ya Bu ya? Ya tapi mereka datang ya karena ya itu tadi ada yang merekomendasi. Ada yang merekomendasi dan juga dengan hasil yang Ya, memuaskan juga. Itu ada yang dari Malang, Lawang, ada juga yang Lawang kecantikan dia malam. Padahal banyak ya Bu akupuntur Lah iya, saya yang bilang gitu, dia bilang kenyamanan. Iya, Iya, kenyamanan dan kenyamanan. kepercayaan itu yang terpenting ya. Beda, ya saya nggak tahu. Kan yang merasakan maksudnya. Iya. Ibu, bagaimana sih Bu kayak menghadapi strategi dengan pesaing? Seumpama di kampus ini kayak ada lagi Bu yang buka kayak usaha Ibu kayak akupuntur, itu bagaimana Bu cara menyikapinya? Sebetulnya di kesehatan itu kita itu bersaing dengan iya toh. Walaupun dokter kan juga seperti itu. Iya, Dokter banyak. Kenapa kita harus takut sama pesaing? Iya toh. Bagaimana kita melayani pasien? Kan dari tingkat kenyamanan. Iya toh. Bagaimana kita melayani pasien? Kita juga harus kita juga harus memotivasi, memberikan kepercayaan ke dia. Kita harus punya kiat-kiat tertentu supaya supaya dia merasakan bahwa terapi kita itu ada hasil. Iya, betul. Bukan tidak ada hasil. Nah itu yang perlu ditanamkan. Kita tidak perlu kalah sama takut dengan pesaing. Kan tiap akupuntur punya keistimewaan sendiri. Iya. Toh kita juga harus meningkatkan diri kita sendiri. Gitu. Contohnya saya juga nggak ke akupuntur Cina aja, saya ke akupuntur Korea. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang memang saya akupuntur dengan akupuntur yang tidak bisa atau bukan tidak bisa ya, yang kurang efektif kalau ditangani dengan akupuntur. Jadi di mana masih sedikit akupunturis lain yang punya yang ya memang harus harus kita tingkatkan dulu. Iya, Jadi saya walaupun gini saya tiap Sabtu dan Minggu masih ikut pendalaman akupuntur bersama teman-teman. Meningkatkan juga Ya begitu, namanya ilmu kan harus kita gali. Iya. Nggak ada ceritanya ilmu. Karena ilmu itu kan berkembang. Iya, Kalau berkembang. kita nggak mengembangkan. Apalagi di zaman modern yang seperti sekarang Ya, ini. ya. Jadi kita sebenarnya nggak perlu takut sama pesaing. Jadi kita kalau kita ingin takut di sana ya kita harus meningkatkan diri kita. Iya. Sehingga kita bisa memberi pelayanan yang baik. Kalau kita bingung dia nanti takut saya gitu lagi kita nggak konsen. Iya, soalnya banyak pengusaha-pengusaha juga bukan dari pengusaha, dari kita juga sendiri tuh kalau mau memulai usaha itu kayak takut gagal atau takut pesaingnya dari gini-gini. Tidak akan pernah maju. Ibu untuk merintis usaha Ibu ini itu membutuhkan kayak bantuan modal dari luar atau modal kayak resmi dari Ibu sendiri Bu dalam Kalau mengembangkan? akupuntur ini nggak begitu banyak sih. Modalnya Jarum saja ya Bu. nomor satu itu ya jarum. Soalnya dia kan kepiawaian dia. Iya. Menggunakan jarum. Ya kalau mau ditambah stimulator ya saya suka pakai sih. Ya kalau saya sih juga akupuntur kecantikan ya, Iya. ada alat-alat yang Lain. saya sebetulnya tidak membutuhkan biaya yang Banyak. Jadi untuk biaya Ibu tanggung sendiri ya Bu, nggak Ya, ada insya modal Allah saya dari enggak ada. Itu sudah cukup, sudah lebih dari cukup. Iya Bu. Saya udah 10 tahun ya dipercaya orang banyak. Iya, yang kita percaya. Kepercayaan sama Iya. kenyamanan itu terpenting dan Justru terutama. saya yang bisa sampai taruh saya itu yang menentukan pasien saya. Oh gitu. Jadi dia menaikkan itu sendiri. Sekarang jarum naik dulu, itu saya naik. Bukti kepercayaan kenyamanan pelanggan Iya. juga ya.
tapi pasiennya tidak sembuh. Itu selalu saya pantau. Saya juga gelisah. Iya. Kenapa dia tidak sembuh? Nah, saya Ibu langsung turun tangan ke pasiennya. Berarti ibu sudah tidak kepikiran untuk memakai karyawan karena pasien juga sangat nyaman sama tangan saya ibu. tidak. Jadi karena yang saya utamakan faktor kenyamanan. Kenyamanan dan kepercayaan yang pertama. Ibu, bagaimana ibu pesan dan kesan buat kita yang masih mau memulai untuk kedepannya ini kayak gimana sih bisa Jadi penerusnya ibu. sarannya ibu buat kita buat nanti kedepannya kita bisa sukses seperti ibu. Orang kesehatan itu yang diutamakan ya. Satu harus profesional. Skillnya. Pelayanannya juga. Di kesehatan itu pelayanan bagus kan skill sama pelayanan Ya bagus juga nggak nyaman. Iya nggak nyaman. terutama itu pelayanan ya bagaimana melayani pasien itu dengan baik dengan ramah ya baik maksudnya gini kita harus menunjukkan ke pasien bahwa kita profesional Iya. jangan ragu-ragu ya. Jadi Anda juga apa ya jangan selalu melihat materi Jangan lihat dari hasilnya gitu. jangan lihat dari materi Materinya. materi itu nanti ikut dengan yang saya katakan nanti pasien Anda itu bisa menghargai Anda kalau Anda memang memberikan pelayanan Yang terbaik. jangan mengecewakan ya, jadi dilayani dengan baik ya pasti Anda juga harus terus meningkatkan ilmu kesehatan itu kan berkembang Iya berkembang. Apalagi di era yang sekarang ini kan. nah iya kita harus tahu ini Iya. itu soalnya kan karena pasien saya juga banyak belajar karena pasien saya tiap saya tusuk dia pasien saya ini kan ya paling nggak karena saya dosen ya Iya, pasien iya. saya juga banyak dosen dia selalu tanya ini kita untuk apa ini untuk apa ini untuk apa nah itu juga memacu saya untuk belajar Iya. Bu. nah misalnya pasien tanya ini untuk apa saya nggak bisa jawab ini aku untuk Nah, Iya Bu, iya. Ragu Takutnya kan. mereka ragu nggak percaya. ya itu Anda juga harus siap itu sekarang kalau pasien di kota besar kan seperti itu Iya. maaf kalau di kota kecil mungkin enggak ya Iya Bu, masa iya. dia sembuh gini ya pasien Iya. saya tiap saya tusuk dia nyaman tuh enak ya gitu ini namanya titik apa Bu ini untuk apa itu jadi dia sama saya tusuk dia merasa kangen dia nanya ini kok sakit sekali ya Bu ini apa selalu seperti itu jadi saya sama pasien itu selalu berkomunikasi pada waktu menusuk itu pada waktu karena pasien saya kan bukan tipe pasien yang gitu Iya, kayak ngobrol terus. Iya, di kota jadi besar. nanya ini gimana tuh ini gimana ini gimana Di era zaman digital yang jadi pasti saya juga kita harus serba tahu semua. memberikan suatu motivasi ya dari situ dia kan bisa menilai Iya Bu. ya kan Iya. Iya. Bisa membedakan juga. nah, nanti dia juga punya Tahu. saya punya teman tuh seperti ini saya dapat. Iya, direkomendasikan lagi. Tapi ibu pernah nggak kayak punya pikiran kayak seumpama contoh pelanggan itu selalu tanya gitu, nanti tiba-tiba kayak menduplikasi gitu loh Bu, tiba-tiba membuka usaha yang sama seperti itu. Pernah punya pikiran seperti itu? Saya tidak pernah mempunyai pikiran seperti itu. Hmm. Ilmu itu harus diberi, disampaikan. Ya kan apa aja. Iya Bu. Iya. Untuk duplikasi, tidak duplikasi. Kalau orang Jawa bilang rezeki orang sendiri-sendiri. Iya. Rezeki orang berbeda-beda. Berbeda-beda, nggak mungkin ketukar. Kenapa kita harus sama seperti itu? Iya Bu. Iya. Ya, aku untuk diduplikasi apa? Semua juga sama. Kita belajar apa? Aku untuk silakan. Ya, supaya orang jual dapat. Iya. Satu orang ya berjejer pun Iya. beda kan rasanya beda. Iya. Iya, betul. Ya tahu kan punya keahlian sendiri-sendiri Iya. walaupun sama dalam. Ya tahu Iya. walaupun sama akupunturnya misalnya di sini yang nusuk ini sakit sama titiknya yang sebelahnya tidak sakit yang sana mungkin tidak terasa sama kita kan Iya. Nanti balik lagi Iya kan? kenyamanan dan kan kepercayaan. pasien yang Iya. ya kita jangan berpikir takut diduplikasi takut nggak usah kita konsisten sama punya kita gimana Memajukan Jadi yang terbaik. yang terbaik, memajukan Iya. juga. iya seperti itu sih gitu ya jadi teman jangan takut Iya Bu. ya, saya dulu juga belajar sampai
saya 1 tahun dulu sampai magang nggak dapat uang ya nggak apa-apa. Saya memang itu saya udah bisa. Ilmunya ya Bu. Nah, jadi saya itu sampai gratis saya kasih apa selama 1 tahun. Yang saya gratis kan saya masih belajar. Iya, Bu. Saya udah tahu aku lama ya. Ya itu makanya saya katakan sekali tahun lagi pasien yang akan mati. Baik Bu, terima kasih sudah memberi ilmu yang baik untuk merintis usaha Iya. kami sebagai penerus Ibu. Ya, Kami jadi apalagi janggal aja. namanya ada seorang bidan. Iya, Iya, Bu. Bu. Apalagi seorang bidan. Ya itu tadi lah pelayanan. Pelayanan, kepercayaan dan kenyamanan itu terpenting Itu ya, Bu. ya kalau sudah nyaman di mana aja dan dicari dan didukung. Iya, tetap dia balik lagi. Iya, pasien saya itu ya kalau gitu saya tak pijet dulu ya. Oh. Jadi dia berani dia pijet, nanti nunggu baru ke saya. Saya ngomong saya nggak bisa Bu. Gimana ya? Ya saya tak pijet dulu aja kalau gitu. Nanti kalau sudah pijet ibu kan sudah bisa nanti. Kayak gitu. Makasih banyak ya Iya, Ibu sama-sama. sudah memberi ilmu dan wawasan untuk kami. Semoga kami kedepannya bisa lebih dari ibu bisa Harus mengembangkan harus dia masih muda. mungkin generasi selanjutnya, Iya. Bu. Semoga Ibu lancar terus dan sehat selalu gitu. Ibu semakin memperluas usaha lagi. Terima kasih banyak ya Bu Iya, sama-sama. sudah membantu kami. Udah meluangkan waktu juga. Iya, sama-sama. Terima kasih Bu ya. Iya. Sukses ya. Iya, Bu.